Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta meresmikan 4 sekolah berkonsep net zero carbon. Sekolah-sekolah ini diharapkan menjadi pionir dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota net zero emissions tahun 2050. Kepala Sekolah SDN Grogol Selatan 9 menjelaskan, usai ditetapkan sebagai sekolah pionir net zero carbon, bangunan sekolah direnovasi dengan konsep green building. Sejumlah fasilitas tambahan juga diberikan seperti lift, area terbuka hijau yang lebih luas, hingga panel surya. Selama 10 tahun lamanya, siswa di Sekolah Dasar Negeri Haduyang, Ratu Lampung Utara, belajar di ruang kelas yang tidak layak. Tidak hanya siswa yang merasakan ruang kelas yang tak layak dan terbatas. Bahkan para guru di sekolah ini tidak memiliki ruang kerja. Guru hingga kepala sekolah terpaksa bekerja di teras atau di bawah pohon. Kesulitannya dalam hal itu. Iya, masih kurang. Para siswa perempuanlah yang kali ini mendapat giliran melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara, dan untuk itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal ini tertuang dalam Amandemen keempat Pasal 31 UUD tahun 45 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Aksesibilitas pendidikan adalah kemudahan yang diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya dalam memasuki suatu program pendidikan. Akses tersebut dapat berupa sikap sosial yang non-diskriminatif, kebijakan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung dan mencegah diskriminasi, tersedianya lingkungan fisik pendidikan yang aksesibel, tersedianya alat bantu belajar atau mengajar yang sesuai, dan biaya pendidikan yang terjangkau, yang memungkinkan setiap warga masyarakat menggunakan kesempatannya untuk mengikuti proses belajar atau mengajar pada program pendidikan yang dipilihnya. Akan tetapi, di Indonesia tidak semua jenjang pendidikan memiliki aksesibilitas yang sama. Menurut data laporan verifikasi PDSPK pada Juli 2019, masih terdapat 102.732 kondisi ruang kelas yang rusak berat. Dari total ada 973.335 ruang kelas SD di Indonesia. Selain itu, dalam hal akses, masih ada lebih dari 500.000 anak berusia 7 tahun hingga 15 tahun yang belum pernah menginjakkan kaki di sekolah sepanjang hidupnya. Dan lebih dari 1,7 juta anak secara total putus sekolah. Pemerintah pun terus berupaya untuk mengatasi masalah kesenjangan ini. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan dana BOS dan DAK ke sekolah-sekolah yang membutuhkan tiap tahunnya. Akan tetapi, pada faktanya masih terdapat sekolah yang belum merasakan secara penuh bantuan dari pemerintah sehingga fasilitas sekolah yang tersedia pun masih minim. Dan salah satunya adalah SDN 4 Sumberkoto. SDN 4 Sumberkoto terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Perjalanan dari pusat kota kurang lebih berjarak 75 km dengan memakan waktu sekitar 3 jam. SD ini hanya terdiri dari 3 guru, itu pun hanya 1 guru PNS, sisanya adalah guru P3K dan GTT. Fasilitas SD ini antara lain UKS, masjid, dan toilet.
Untuk perpustakaannya bergabung dengan SMPN 1 atap yang berada di belakang SDN 4 Sumberkoto. Seperti yang dilihat, fasilitas di SD ini banyak yang kurang memadai seperti UKS yang sangat kotor dan toilet yang tidak bersih. Banyak sekali atap di SD ini yang berlubang. Jumlah keseluruhan siswa di SDN 4 Sumberkoto sebanyak 96 siswa, maksimal siswa per kelasnya hanya sekitar 20. Sudah beberapa tahun pemerintah pusat tidak membuka lowongan untuk guru, sehingga SDN 4 Sumberkoto kekurangan guru. Pemerintah menyalurkan bantuan berupa dana alokasi khusus dengan pihak sekolah, yang mana harus mengusulkan anggaran terlebih dahulu. Jarak pengusulan dengan sejumlah dana yang diturunkan biasanya paling cepat sekitar 1 tahun. Tetapi dari dana itu tidak mencukupi untuk pembangunan. Di SD ini sama sekali tidak memungut biaya. Prinsipnya hanya asalkan anak-anak mau belajar dan berangkat ke sekolah itu sudah alhamdulillah, ujar guru kelas 6 dari SD ini. Pertama yang sangat di sekolah ini adalah alat peraga. Khususnya karena belum ada labnya gabung di SMP sebelah di sini. Jadi untuk SD belum ada lab, khususnya lab IPA. Ya kegiatan terus jalan dengan alat peraga seadanya. Sepak bola ya beli bola biasa, bola plastik itu selain efektif juga untuk menjaga genteng-genteng atau esbes itu kan. Timur itu parkiran banyak yang retak karena terkena bola yang besar dari anak-anak SMP. Biasanya anak di sini setelah lulus SD langsung bekerja atau membantu orang tuanya di rumah. Apabila ada ingin melanjutkan pendidikan, biasanya mereka melanjutkan ke SMPN 1 atau yang berada di belakang SD mereka dahulu. Jarak rumah siswa ke sekolah maksimal 5 km. Saat berangkat sekolah, mereka biasanya diantarkan oleh orang tua. Melihat jarak dan lokasi dari rumah mereka ke sekolah, banyak sekali jalanan berlubang, kanan kiri tebing curam, dan ada juga jalanan yang ditambal menggunakan kapur. Apabila jalanan biasanya dipenuhi oleh genangan air dan lumpur. Berbanding terbalik dengan SDN Ardi Mulyo 1, sekolah ini memiliki fasilitas yang memadai. Fasilitas di SD ini sudah lengkap dan terpenuhi dengan terdiri dari masjid, perpustakaan, 12 ruang kelas, kamar mandi laki-laki dan perempuan, kantin, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang staf, tempat parkir, serta lapangan upacara. Fasilitas di SD Ardi Mulyo 1 sudah memadai untuk proses pembelajaran. Ruang-ruang kelas juga sudah memiliki fasilitas yang baik, mulai dari meja, kursi, dan lemari yang lengkap. Sampai video ini dibuat, masih terdapat kesenjangan fasilitas sarana dan prasarana di Indonesia. Hal ini pun tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menyetarakan aksesibilitas pendidikan di Indonesia, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membuat pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Halo, dadah dong, dadah. Ini namanya siapa? Kamu namanya siapa? Indah. Indah. Kamu siapa? Kak. Siapa? Mempunyai kaki dua.